Oke, ketemu lagi dengan Gandhi Pranatacara and welcome to new program Doing Pranatacara. Oke, ini kedua kalinya keluarga ini mempercayakan kepada Pranatacara untuk pernikahan putra-putrinya. Sekitar 7 tahun yang lalu kakaknya Mas Kevin, kalau sekarang pengantin kita namanya Kevin dan Novi, kakaknya itu sekitar 7 tahun yang lalu kami juga yang menangani pernikahan putri pertamanya dari Pak Besar ini. Karena mungkin mereka cukup puas dengan pelayanan kami beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu Pak Besar masih menjabat sebagai Irkorstrat kalau nggak salah, masih bintang 1 gitu. Sekarang beliau sudah purnawirawan dengan pangkat terakhirnya bintang 3 di Pangkostrat. Oke, kalau skop pernikahannya pastinya karena dia orang Jawa ya, jadi tata cara upacara adat dari mulai pengajian, siraman, midodareni, akad nikah dengan upacara adat Jawanya, dan konsepnya sendiri juga nuansa adat itu ditampilkan, ditunjukkan ya, walaupun tidak Jawa-Jawa banget lah bahasanya. Pelaminan kita tidak yang harus rumah joglo begitu, tapi unsur-unsur Jawanya juga tetap ditampilkan. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat itu backdropnya siraman kemarin cukup lucu, cukup unik, yang sekarang dijadiin backdropnya photobooth. Itu kalau teman-teman tahu itu bentuk dari apa sih namanya, cundu mentul ya kalau bahasanya. Itu adalah yang biasanya dipasang di kondeknya pengantin, tapi itu divisualkan dalam bentuk satu dekoratif yang unik dari bahan janur atau bambu. Itu yang dijadikan seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi goalsnya utamanya dia adalah acaranya yang rapi, tertata dengan baik, tamu-tamu terlayani dengan baik, makanan nggak kurang. Kalau yang secara globalnya adalah itu ya yang ingin ditampilkan ya. Untuk pemilihan tempat sebenarnya kita juga cukup mendampingi waktu itu awal-awal ya. Ada beberapa tempat pilihan dari Balai Sudirman, Balai Kartini sempat dicek juga, dan ada beberapa hotel berbintang yang dicek juga, tapi pilihannya jatuh di Balai Sudirman. Salah satunya mungkin karena beliau angkatan darat ya, karena ini gedung juga yang punya angkatan darat, jadi mungkin lebih kental dengan gedung ini. Dan dari segi lokasi mudah dijangkau ya untuk si Balai Sudirman ini. Undangan sih 1.500 undangan yang tersebar ya. Jadi kalau dikali 2 ya 3.000, tapi mostly pengalaman kami di 80-90%, jadi diperkirakan sekitar 2.500 sampai 2.800 orang lah untuk hari ini. Oke, challenge-nya di hari ini, saya rasa kalau untuk di Balai Sudirman, Pranatacara sudah kesekian kalinya, bisa dibilang hafal lah dari seluk-beluknya ruangan ini. Jumlah tamu 3.000 buat Pranatacara juga bukan hal yang baru ya. Cukup sering kita menangani dengan jumlah tamu kurang lebih seperti itu. Nah, tapi challenge-nya di hari ini tamu VIP-nya banyak sekali. Ini yang menjadi challenge buat kita, dan karena beliau mungkin sudah purnawirawan ya, peran panitia banyak sih, perannya panitia cukup banyak. Cuman kayaknya kita harus ekstra untuk menangani tamu VIP ini yang berjumlah, menurut data terakhir ada sekitar kurang lebih 300 nama, berarti kalau dikalikan 2 sekitar ada 600 orang dengan berbagai macam kategori. Dan Bapak di sini konsen sekali, sampai H-2 kemarin masih duduk bareng kita untuk ngedata ulang satu persatu siapa-siapa yang tamu dijadikan tamu VIP, bahkan juga tamu seluruhnya mana yang VIP, mana yang reguler. Cuman karena ini jumlahnya lebih banyak lah dari biasanya, kita buat sistem baru kali ini. Sistem yang kami kaji ulang ya, dari yang belajar dari pengalaman yang sudah. Jadi dari pengalaman yang ada, kemarin kita bikin tim khusus untuk penanganan tamu VIP ini, dari mulai pendataan kolektif datanya, terus mencari beliau itu VIP kategori yang mana. Dari 300 nama kalau kita mesti baca satu persatu akan repot. Jadi kita juga buat sistem pencarian sampai sorting datanya itu apakah alfabetikal dari nama atau dari pangkat, dari jabatan. Nah, itu yang kita sorting sampai dengan penyambutan, sampai dengan tiba mereka di lokasi, mengarahkannya bagaimana, sampai jalur-jalur pun juga. Untuk di kali ini kami punya 3 jalur
3 jalur yang khusus buat tamu yang reguler yang sedikit memutar, jalur VIP B dan C, dan jalur untuk VIP A. Nah ini yang nanti di lapangan harus kita ada tarik ulurnya, ada buka tutupnya, jangan sampai VIP terus akhirnya reguler gak bergerak, mereka nanti yang ada ngedumel. Nah sistem ini yang kita hari ini baru kita mulai aplikasikan, dari informasi bagaimana informasi dari mulai tamu datang sampai tersampaikan ke MC seperti itu. Ini yang berbeda mungkin dari bisnis-bisnis lain. Gue sebagai wedding organizer itu punya feel, punya rasa kepuasan tersendiri, atau mungkin deg-degan atau worry tersendiri, seolah-olah ini acara gue sendiri. Worried akan tamu datang apa enggak, worried akan makanan kurang apa enggak. Nah ini yang akhirnya gue sampai sekarang itu begitu prosesi pengantin dengan gayanya masing-masing yang hari ini nanti dengan menggunakan pedang pora, gue suka masih merinding. Tau merinding gak sih? Jadi kayak keren banget sih misalnya seperti itu gue rasain. Jadi oleh karena itu setiap acara, walaupun acara kecil ataupun besar, gue selalu bilang sama tim, sekecil-kecilnya acara pernikahan yang mereka selenggarakan itu adalah hari besar, itu adalah acara besar buat minimal buat si pengantin itu. Karena pastinya di dunia inilah, bahkan nggak di Indonesia, orang inginnya menikah hanya sekali. Jadi hari ini, hari pernikahan ini mungkin makanya berbeda dengan event-event lain ya. Makanya gue bilang kalau sebagai wedding organizer, wedding ya, untuk event organizer, event besar mungkin bisa diulang. Tapi kalau untuk wedding kan kayaknya nggak mungkin untuk diulang. Jadi rasa yang dirasakan oleh si pengantin itu gue juga ikut merasakan deg-degannya, dan akhirnya begitu acara udah mulai terlihat, apalagi begitu selesai, pengantin bisa sumringah, tamu happy, acara berjalan lancar, itu punya rasa kepuasan tersendiri, itu yang mungkin nggak bisa dirasakan oleh orang lain atau mungkin di bisnis lain. Rasa itu yang gue bagikan juga ke si tim, karena tim masing-masing punya bidang kerja masing-masing ya. Karena kesuksesan suatu acara nggak bisa diraih oleh hanya satu orang atau mungkin satu bagian. Jadi dari masing-masing, dari mulai tim loading yang bekerja lebih awal itu juga harus bersinergi dengan tim yang di lapangan pada saat jam J, dari personal asisten pengantin, juga PIC, para pelaku acara, para LO, itu juga gue bagiin. Mereka juga punya harapan, mungkin mereka juga punya goals yang dia pegang harus sukses, yang dia pegang harus berhasil, harus sesuai dengan rencana. Nah ini begitu mereka semua berjalan pada plotnya masing-masing, ya kadang-kadang mungkin ada kendala ya di lapangan karena nggak ada semuanya yang bisa berjalan sesuai dengan berbagai rencana. Tapi bagaimana kita mengambil keputusan begitu ada masalah, kita harus manuver atau kita mesti menjalankan plan B atau plan C, itu yang gue ajak teman-teman semua bekerja pakai hati, seolah emang ini menjadi acaranya mereka. Kepuasan si pengantin atau pemangku hajat, ya orang tua dan keluarga yang menyelenggarakan acara pernikahan yang kita bantu ini, harapannya pasti mereka akan happy, akan senang, dan diingat ya. Mungkin banyak sekali yang akhirnya kita penata acara menjadi bagian dari keluarganya mereka, karena kita menjadi bagian dari perjalanan hidup siklus seorang manusia, itu dari mulai lahir, menikah, dan meninggal gitu kan. Itu kita ada di situ, dan mudah-mudahan kita selalu diingat. Biasanya di pernikahan itu hanya ada 2 keluarga mempelai wanita dan pria. Izinkan kami menjadi keluarga ketiga yang untuk mensukseskan acara tersebut. Oke, terima kasih. Gua Gandhi dari Pranata Acara Organizer. Sampai jumpa lagi di Doing Pranata selanjutnya.